Yang berikutnya kita akan melihat, setelah tadi kita belajar bagaimana mencari ukuran pemusatan dari sebuah data, sekarang kita akan lihat bagaimana cara mencari ukuran penyebaran dari sebuah data. Jadi kalau tadi kita mencari pusat nilai, baik itu rata-rata, ataupun nilai tengah, ataupun nilai yang paling banyak muncul atau modus. Nah, di ukuran penyebaran ini ada 3 yang bisa kita cari. Yang pertama namanya kuartil, yang kedua desil, dan ketiga itu persentil. Jadi, kita mau lihat berapa nilai dari sebaran datanya. Kita lihat yang pertama kuartil. Kuartil itu adalah ukuran yang membagi sekelompok nilai menjadi 4 bagian yang sama. Jadi kalau kuartil itu pasti membaginya dengan 4 bagian yang sama. Di sini kita lihat dulu, misalnya saya punya contoh sebuah data. Ini bisa anggap garis ini ada datanya, lalu saya mau membagi menjadi 4 bagian yang sama. Kita ada kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Dan bagiannya harus sama, berarti persentasenya sama. Di sini 25% jumlahnya, di sini 25% dari jumlah keseluruhannya, dan seterusnya. Berarti saya akan punya 3 titik yang membagi 4 bagian ini, yaitu Q1, Q2, dan Q3. Nah, yang dimaksud dengan ukuran penyebaran, baik itu kuartil, desil, maupun persentil, adalah bagaimana kita mencari titik nilai yang berada di titik ini. Jadi misalkan contohnya saya mau membagi data menjadi 4 bagian yang sama, berarti yang bisa saya cari adalah Q1, Q2, dan Q3. Nanti ketika saya mau menggunakan desil atau persentil, itu dia akan membagi kelompoknya bukan 4, tapi berbeda. Nah, sekarang gimana saya mencari kuartil untuk data yang tidak berkelompok? Itu untuk nyari Q1, saya akan mulai dari nilai yang ada di urutan atau posisi ke, ini I dalam kurung N plus 1 bagi 4. N itu adalah jumlah datanya. I adalah posisi yang mau kita cari. Jadi, kalau di kuartil tadi, kita bisa cari nilai Q1, Q2, atau Q3. Berarti nilai I-nya itu antara 1, 2, atau 3. Ya. Kita lihat contohnya. Misalkan saya punya contoh seperti ini, ada data penjualan komputer. Kita akan nyari nilai Q1, Q2, dan Q3-nya. Nah, yang pertama harus dilakukan untuk mencari kuartil, desil, maupun persentil, ini sama seperti kita mencari median. Jadi, kita harus urutkan dulu datanya. Ya, di sini ada data yang sudah terurut. Kemudian, kita mencari nilai Q1. Q1 itu berarti tadi kita masukin rumusnya adalah, sebentar, tadi rumusnya Q1 IN plus 1 bagi 4. Di sini saya coba tulis rumusnya di sini. I sama dengan IN plus 1 dibagi 4. Dimana I-nya bisa diisi dengan 1, 2, ataupun 3. Nah, karena kita mau nyari Q1, berarti I-nya kita ganti dengan 1. Lalu N-nya ini tadi jumlah datanya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Ada 14 data, berarti 14 plus 1 dibagi 4. Ini sama dengan 15 dibagi 4. Kita buat dalam bentuk pecahan. Ingat, jadi kalau untuk mencari desil, persentil, maupun kuartil, kita harus buat dalam bentuk pecahan. Jadi kita dapat 3, 3 per 4. Nah, berarti data kita itu ada di antara, kita lihat X yang di X-nya posisi itu adalah yang di depan ini. Jadi antara X ketiga dan X sesudahnya. Berarti kalau saya punya X ketiga, saya juga punya X keempat. Jadi nilai Q1 itu kita peroleh dari X3 ditambah yang pecahan ini tadi 3 per 4 dalam kurung X4 dikurangin X3. Ya, jadi di sini 3 dapat dari mana? Dari sini. Dari nilai bilangan hasil bilangan bulatnya. Ini jadi nilai posisi X-nya. Lalu 4 ini adalah nilai X sesudahnya.
Nah, nilai X ketiga adalah 36, kita tambah dengan 3/4 dikali X keempatnya 52 dikurangi 36. Hasilnya adalah 48. Berarti nilai Q1-nya adalah 48. Sekarang kita coba cari nilai Q2. Kalau Q2 berarti kita ganti ini dengan 2 dalam kurung 14 plus 1 dibagi 4. Jadi rumusnya bersama, yang beda cuman I-nya ini. Kalau tadi Q1 kita ganti dengan 1, Q2 kita ganti dengan 2. Berarti kalau Q3 kita akan ganti nilai I-nya dengan 3. Berarti 2 dikali 15 dibagi 4. Nah, ini kita dapat nilainya adalah 72/4 atau 71/2. Ini berarti nilai X-nya ada di nilai ke-7 dan nilai X ke-7 dan nilai X ke-8. Ya, jadi kita dapat nilai Q2 itu dari X ke-7 ditambah 1/2 X ke-8 dikurangin X ke-7. X ke-7 adalah nilainya 70 ditambah setengah dikali X ke-8 74 dikurangi 70. Maka hasilnya adalah 74. Nah, ini adalah nilai Q2-nya. Itu kalau untuk data yang tidak berkelompok. Nah, bagaimana kalau kita mau mencari nilai kuartil dari data yang berkelompok? Di sini kita menggunakan rumusnya seperti ini. QI, di mana I-nya bisa diganti sama kayak tadi, bisa diganti 1, 2, ataupun 3, tergantung dari titik kuartil yang mana yang mau kita cari. Lalu ada L0 ditambah C, buka kurung, I dikali N, I tadi sama bisa digantikan dengan 1, 2, maupun 3. Lalu dikali N itu jumlah frekuensinya dibagi 4 dikurang sigma Fi ke 0 atau jumlah frekuensi dari semua kelas sebelum kelas yang mengandung kuartil ke I dibagi Fq atau frekuensi dari kelas yang mengandung kuartilnya. Jadi kalau kita lihat sebenarnya rumus kuartil ini hampir mirip sama rumus yang mencari median data berkelompok. Cara mengerjakannya pun sama. Bedanya hanya kalau di median ini adalah N dibagi 2. Tapi kalau di kuartil berarti kita pakainya I kali N dibagi 4. Contohnya sama, masih contoh yang seperti tadi mencari median. Kita mau cari nilai Q2-nya. Berarti kita harus tentukan dulu Q2 ini ada di kelas yang keberapa. Untuk nentuinnya kita pakai nilai I N kali N dibagi 4. Karena kita mau cari Q2 berarti I-nya kita ganti dengan 2. Lalu N-nya kita ganti jumlah frekuensinya 14. Hasilnya adalah 7. Berarti nilai Q2 itu sebenarnya ada di posisi frekuensi ke-7. Frekuensi ke-7 itu ada di kelas ke-4. Ada di sini. Berarti kelas ke-4 ini menjadi kelas di mana kuartil 2-nya berada. Kita cari batas bawahnya, lalu kita cari sigma Fi0-nya, masih sama seperti yang median tadi, yaitu jumlah frekuensi dari semua kelas di bawah kelas yang mengandung kuartilnya. Kuartil, kalau karena kita cari kuartil 2, berarti dari kelas yang mengandung kuartil 2. Dapat itu sigma Fi0-nya, lalu Fq itu adalah jumlah frekuensi dari kelas yang mengandung kuartilnya. Ya, kita dapat hasilnya adalah 69,6. Nah, ini adalah nilai kuartil 2. Bagaimana kalau saya mau mencari nilai kuartil 1? Caranya sama, hanya saja nilai I-nya di sini berarti kita ganti dengan 1. Lalu kita tentukan di mana kelas kuartilnya berada. Setelah itu kita cari batas bawahnya, kita cari sigma Fi0-nya, dan kita cari nilai Fq-nya. Kemudian, nah ini untuk mencari nilai kuartil.
Oke, saya akan lanjutkan untuk mencari nilai desil. Jadi kalau tadi kuartil itu adalah membagi datanya menjadi 4 bagian yang sama, sedangkan desil itu membagi datanya menjadi 10 bagian yang sama. Yaitu misalkan di sini ada D1, D2, D3 sampai D9. Kenapa hanya sampai D9? Karena nilai D1, D2, D3, D9 ini bukan bagiannya, tapi titiknya, sama seperti tadi. Jadi dari satu rangkaian data yang ada, saya bagi jadi 10 bagian yang sama, otomatis saya butuh 9 titik yang membagi bagian itu. Nah, rumusnya sama, kayak hampir sama seperti yang kuartil, hanya beda adalah di nilai I-nya bisa 1 sampai 9. Dan pembaginya itu adalah 10, bukan lagi 4. Nah, misalkan saya punya soal seperti yang tadi, yang ada di contoh ini. Nah, contoh ini, tapi saya akan mencari nilai desilnya. Saya mau mencari nilai desilnya. Nah, desil ke-6, D6, berarti saya cari nilai I-nya saya ganti dengan 6. Ini masih tetap sama, N-nya 14 plus 1 dibagi 10. Nah, berarti di sini kalau tidak ada pecahannya, berarti ya nilai di posisi itulah yang menjadi nilai desilnya. Ya. Kemudian kalau saya mau mencari yang lain, misalkan saya mau mencari nilai D4. D4 nih berarti saya mulai dari I-nya saya ganti 4, lalu N-nya saya ganti 14 plus 1 dibagi 10. Hasilnya adalah 4 kali 15 bagi 10. Berarti 60 dibagi 10 itu 6. Jadi nilai D4 itu ada di F ke 6, yaitu 60. Nah, ini cara mencari desil untuk data yang tidak berkelompok. Sedangkan untuk data yang berkelompok, rumusnya sama kayak mencari kuartil tadi, hanya di sini pembaginya menggunakan 10. Dan FD, di sini dia bukan pakai FQ tapi FD. FD itu adalah frekuensi dari kelas yang mengandung desil ke I. Ya, dengan contoh ini, misalkan kita cari D4, berarti sama seperti tadi, kita cari dulu nilai di mana posisi D4 itu berada. Maka kita dapat I-nya kita ganti 4 kali 14 dibagi 10 dapat 5,6. Ini kita bulatkan 5,6 itu berarti adanya di posisi antara 5 sama 6. Biasanya sih kalau misalnya seperti ini kita bulatkan ke atas, berarti kelas desil berada di posisi ke-6. Nah, posisi ke-6 itu adanya di sini, ya kan? Di kelas ketiga, maka kita cari nilai L0-nya, kita cari nilai sigma FI0-nya masih sama, caranya dengan yang kuartil, lalu kita cari nilai FD-nya. Nah, didapat hasilnya adalah 64, kalau D terus ini D8, harusnya ini D4, maaf ini ada yang salah, ini harusnya D4, hasilnya adalah 64,5. Lalu berikutnya ada yang namanya persentil. Jadi kalau kuartil tadi membagi menjadi 4, desil itu membagi 10, kalau persentil itu membagi menjadi 100 bagian yang sama. Otomatis kita akan punya 99 titik. Makanya ada P1 sampai P99. Rumus yang digunakan untuk mencari persentil baik yang tidak berkelompok itu akan sama, hampir sama rumusnya dengan yang mencari kuartil maupun yang desil, hanya beda di pembaginya saja. Di persentil berarti kita bagi dengan 100. Sedangkan kalau untuk data, ini ada contohnya, untuk yang data tidak berkelompok masih dengan contoh yang sama seperti kuartil tadi, tapi untuk persentil kita mencari persentil 55, berarti I-nya kita ganti 55 dan pembagi kita pakai 100. Dapat segini, berarti kita dapat nilai dari P55 kita dapat peroleh dari X8. Dari sini X8 ditambah 25/100 dikali X ke 9 dikurangi X ke 8.
Hasilnya ada 74,75. Berarti nilai persentil ke-55. Nah, untuk data yang berkelompok, rumusnya hampir sama yang tadi, bedanya di pembaginya 100 dan ini ada FP. FP itu adalah frekuensi dari kelas yang mengandung persentil ke berapa yang kita cari. Ya. Di sini bisa kita cari P76, berarti kita cari dulu posisinya ada di mana, kita dapatkan ada di posisi frekuensi ke 10,64. Berarti itu adanya di sini. Ya. Karena kan ini terakhir 6, posisi ke-6, berarti posisi ke-7 sampai 13 itu ada di sini. Sedangkan kita cari posisi 10,64, berarti posisinya ada di kelas keempat. Ya, kita cari LO-nya, kita cari sigma FI0-nya, kita cari FP-nya, kita masukkan ke rumusnya, kita dapatkan bahwa hasilnya P76 itu adalah nilai 78. Ya. Nah, itulah materi selesai. Nah, itulah bagaimana kita mencari ukuran penyebaran, mulai dari kuartil, desil, maupun persentil. Kalau dari keseluruhan materi hari ini, berarti kita mencari ada dua yang kita cari, yaitu ukuran pemusatan dan juga ukuran penyebaran. Kalau ukuran pemusatan tadi ada min, median, dan modus. Kalau ukuran penyebaran ada kuartil, desil, dan persentil. Masing-masing ukuran itu kita bisa cari baik untuk data yang tidak berkelompok maupun data yang berkelompok. Oke, terima kasih untuk terima kasih penjelasan materi hari ini.